Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan. Di antaranya kenikmatan Islam yang tanpa nikmat Islamlah mustahil dan tidak ada harapan untuk kita untuk masuk ke dalam surga. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarganya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kita meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk mengkaji salah satu kitab yang fenomenal, yang masyhur, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang ketiga yang berbicara mengenai pondasi-pondasi atau rukun-rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Hadis ini diriwayati oleh Abu Abdurrahman Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah,
wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, syahadat kepada Allah, bersyahadat bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga bersyahadat bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menyalurkan zakat. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah yaitu Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji syarah Syekh kita yang mulia, Syekh Utsaimin, salah satu ulama terkemuka Arab Saudi, rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Hadis ini diriwayati oleh sahabat yang mulia, yang dijuluk, yang mempunyai kunyah Abu Abdurrahman. Wa Abdullah bin Umar ismu alam, dan Abdullah bin Umar adalah isim alam. Isim alam adalah nama seseorang, seperti Muhammad, Zaid, Sultan, atau yang lainnya. Abu Abdurrahman ini adalah kunyah, yang mana beliau menjelaskan bahwasannya kunyah itu adalah panggilan seseorang yang diawali dengan ab, atau atau akh, atau juga khal. Abu fulan misalnya, Abu Muhammad. Seperti beliau Abdullah bin Umar, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, berarti bapaknya Abdurrahman. Beliau punya anak yang namanya Abdurrahman. Atau juga Ummu Salamah misalnya. Atau akh siapa misalnya. Khal, paman siapa, paman Muhammad. Khal Zaid, Khal Khadijah, pamannya Khadijah, dan sebagainya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaitu Abdullah sendiri dan bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Qala al-ulama idza kana as-sahabi wa abuhu muslimaini faqul radhiyallahu anhuma. Jikalau ada salah seorang sahabat kemudian bapaknya beragama Islam, seperti beliau Abdullah, bapaknya adalah sahabat juga, Umar bin Khattab, maka bilanglah radhiyallahu ta'ala anhuma untuk keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Umar bin Khattab. Wa idza kana as-sahabi musliman wa abuhu kafiran faqul radhiyallahu anhu. Akan tetapi jika seorang sahabat tapi bapaknya masih kafir, belum memeluk agama Islam, maka bilanglah radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma. Seperti Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib seorang yang kafir, maka kita bilang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bukan anhuma, karena anhuma untuk dua orang, sahabat sendiri dan bapaknya. Juga ada sahabat yang mulia Ikrimah ibn Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Sudah jelas Abu Jahal adalah seorang yang kafir, maka katakanlah radhiyallahu ta'ala anhu, bukan anhuma. Qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam. Beliau Ibnu Umar berkata bahwasannya aku mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam, Islam dibangun. Alladzi bannahu huwallahu azza wa jalla. Yang membangun siapa? Yang membangun Allah Subhanahu wa taala. Buniyal Islam. Wa ubhimal fa'il lil 'alami bihi. Fi'il bunia, asal katanya adalah bana yabni, membangun. Jika di isim majhulkan atau kata kerja pasif, bunia, yang artinya dibangun. Di sini tidak disebutkan Allah. Misalnya banallahu al-Islam, itu merupakan kata kerja yang aktif, tidak majhul, tidak pasif. Nah, tapi hadis di sini adalah bunia, dimajhulkan. Tidak ketara siapa yang membangun agama Islam.
Kenapa dipasifkan kata kerja ini, bunia, dibangun? Karena Syekh menyebutkan kama ubhimal fa'il fi qoulihi ta'ala, seperti halnya firman Allah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lafaz Allah tidak disebutkan di sini. Jadi dimajhulkan, dipasifkan kata kerjanya. Yang tadinya khalaqa yakhluqu, menciptakan. Kemudian di ayat ini disebutkan khuliqa, manusia itu diciptakan. Tidak disebutkan lafaz Allah di sini karena sudah maklum dan sudah ma'ruf bahwasanya siapa lagi yang menciptakan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala khamsin, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Ai ala khamsi da'aim, atau di atas 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan juga kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Di sini Rasulullah SAW mengibaratkan 5 rukun Islam dengan sebuah rumah atau sebuah tenda atau sebuah khaymah, ya, tenda atau gubuk, yang mana rumah ini mustahil jika didirikan tanpa adanya fondasi atau tiang. Syahadati yajuzu fiha wajhani fil i'rab. Di sini kita belajar i'rab sedikit, bahasa Arab sedikit nih. Pertama, bisa kita bilang syahadatu atau syahadati. Kenapa syahadatu? Karena syahadatu ini menepati tempatnya khobar, yang mana mubtada'nya dihapus, yaitu yang aslinya huwa syahadatu, tetapi huwanya dihapus jadi syahadatu saja. Binaan ala annaha khobar li mubtada' mahdhuf. Bahwasanya syahadatu ini menepati tempat khobar, yang mana mubtada'nya itu huwa mahdhuf, dihapus, dihilangkan. Wat taqdir at-taqdir hiya, karena dia muannats, bukan huwa. Dan yang kedua, bisa juga kita harokatkan dengan kasrah syahadati. Kenapa? Karena syahadati ini merupakan badal atau pengganti dari ala khamsin. Badal di sini atau pengganti di sini masuk ke dalam badal ba'd min kul. Badal sebagian dari keseluruhan. Jadi disebutkan tadi kan ala khamsin, 5. Ini sudah keseluruhan. Kemudian syahadati ini badal, pengganti, karena 5 ini keseluruhan diganti jadi, atau penggantinya satu, sebagian syahadati. Syahadati merupakan bagian, salah satu bagian dari yang 5. Makanya dia diharokatkan menjadi kasroh. Itu salah satu ilmu i'rabnya. Semoga pada paham ya. Waqad sabaqal kalamu 'ala syahadatain wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Kita telah membahas ini, atau hadis ini juga telah disebutkan di hadis sebelumnya. Hadis kedua, hadis Jibril, tentang rukun Islam, yang mana malaikat Jibril turun ke dunia menjelma sebagai manusia, kemudian mengajarkan kepada kita semuanya apa itu rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Sudah disebutkan di hadis yang kedua. Tetapi dalam hadis yang ketiga ini ada sebuah problematika atau muskilah, masalah. Apa itu masalahnya? Masalahnya ada di takdim wa takhir. Haji dengan puasa. Di hadis yang sebelumnya, puasa itu nomor 4, kemudian haji yang terakhir nomor 5. Tapi hadis yang sekarang yang nomor 3, puasa diakhirkan, kemudian haji diawalkan, menjadi nomor 4. Ini muskilahnya. Wal jawabu anhu an yuqal. Kemudian Syekh menjelaskan kenapa bisa dibalik seperti ini.
Beliau menyebutkan bahwasanya hadza tartib dzikri wa tartibu dzikri yajuzu fihi an yuqaddimal muakhir. Ini merupakan tartib atau susunan zikri, susunan secara lisan saja, bukan secara zaman. Karena diwajibkannya puasa itu kan kalau nggak salah di tahun kedua Hijriah. Kemudian diwajibkannya haji di tahun ke-6 atau 9. Itu sesuai urutan zaman. Tetapi beliau di hadis yang ketiga ini tidak mengurutkan dengan urutan zaman, hanya sebatas urutan lisan saja. Terserah mau yang pertama duluan yang disebutin atau yang terakhir dulu, atau kita mau bolak-balik. Kita mengurutkannya tidak sesuai dengan zaman, tetapi secara lisan saja. Misalkan rukun Islam itu ada 5, misalkan kita sebut ada haji, ada puasa, atau syahadat, ada zakat. Tidak sesuai urutan ini tidak masalah. Karena hanya sesuai urutan lisan. Seperti seorang syair berkata, inna man sada thumma sada abuh, thumma sada min ba'di dzalika jadduh. Ada seorang pemimpin, kemudian bapaknya menjadi pemimpin, kemudian kakeknya menjadi pemimpin. Ini adalah urutan yang salah jika kita melihat dengan susunan zaman. Karena mustahil seorang cucu jadi pemimpin, kemudian bapaknya, kemudian cucunya. Sesuai urutan yang sebenarnya adalah kakeknya dulu yang menjadi pemimpin, kemudian diwariskan kepada bapaknya, kemudian diwariskan lagi kepada cucunya. Fatartibu huna tartib dzikri. Yang mana tartib tadi yang puasa didahulukan merupakan susunan yang secara lisan saja, secara acak. Waqad sabaqa fi hadits Jibril taqdim as-siyam al-hajj wa naqulu fi syarh hadits inna Allah azza wa jalla hakim haitsu bana al-islam al-'azim ala hadhihi ad-da'aim al-khams min ajli imtihanil 'abdi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi min ajli imtihanil 'ibad, untuk menguji manusia. Yang pertama asyhadatan nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan. 2 kalimat syahadat, rukun Islam pertama. Nutqun bil lisan. Ini adalah ibadah secara lisan yang kita ucapkan dengan lisan kita. Wa i'tiqadun bil jinan atau i'tiqadun bil qalb, dan juga keyakinan dalam hati. Jadi dalam syahadat ini ada 2 ibadah. Yang pertama ibadah lisan, yang kedua ada ibadah hati juga, keyakinan kita. Tidak sebatas hanya ucapan, tetapi harus diyakini dengan hati. Wa iqamis shalah, kemudian mendirikan. Di sini tidak disebutkan ada usholah, melaksanakan sholat, tetapi disebutkan iqam, mendirikan sholat. Ada perbedaan antara mendirikan dengan melaksanakan saja. Mendirikan sholat tergabung di dalamnya kekhusyuan kita. Kemudian sebelum sholat kita harus wudu dengan sempurna. Kemudian saat sholat kita harus melaksanakan sholat itu dengan tartib, mulai dari takbiratul ihram, ruku, kemudian i'tidal, sujud, dengan tumakninah, tidak terburu-buru. Ini yang membedakan antara iqamis shalah wa ada'is shalah, mendirikan sholat dan juga melaksanakan sholat. Kalau sebatas melaksanakan saja, bisa jadi orang tadinya wudunya asal-asalan, tidak sempurna, atau tergesa-gesa dalam sholatnya. Tapi di hadis ini disebutkan iqamis shalah, mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya sholat, mulai dari wudu sampai salam. Iqamis shalah ilmun badani yashtamilu ala qaulin wa fi'lin. Ibadah salat ini mencakup ibadah qaul, ibadah lisan, dan juga fi'il, perbuatan. Wa ma qad yajibu minal mali li ikmali shalah fa innahu la yu'addu minha. Akan tetapi kita salat harus menutup aurat. Jikalau kita membeli pakaian untuk menutup aurat itu tidak termasuk dari mendirikan sholat. Artinya gimana? Jikalau kita membeli pakaian untuk sekedar menutupi aurat,
itu bukan termasuk dari iqamis shalah, di luar dari iqamis shalah, karena iqamis shalah itu tadi yang 3, tumakninah, wudu dengan sempurna, dan juga khusyuk. Wa illa faminal ma'lum annahu yajibul wudu lis shalah. Begitu juga diwajibkan di sini wudu untuk salat. Wa idza lam tajid ma'an fashtari ma'an bithaman. Jikalau kita tidak menemukan air, maka belilah air itu. Kemudian yang ketiga ada ita'iz zakah, menyalurkan zakat, ibadah maliyah. Ibadah zakat ini berbeda dengan salat. Tidak menggunakan ucapan, tidak menggunakan badan atau perbuatan, tapi dengan harta, ibadah maliyah, ibadah yang dilaksanakan dengan harta. La badaniyah, tidak dengan fisik. Wa kaunul ghani yajibu an yusilaha lil faqir, yaitu seorang yang kaya yang memiliki kelebihan harta wajib baginya untuk menyalurkan zakat. Oleh karenanya pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini menunjukkan bahwasanya zakat adalah suatu yang tidak boleh luput dari kehidupan kita. Jikalau kita memiliki ibadah, jikalau kita memiliki harta, kelebihan harta, dan mencapai haul atau 1 tahun, wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat tanpa terkecuali. Kemudian yang keempat ada shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan. Ibadah badaniyah, lakin min nau'in akhar. Juga merupakan ibadah badaniyah, ibadah fisik, tetapi beda jenis dengan salat. As-salatu badaniyah lakinnaha fi'l, was-siyam badani lakinnahu kaf wa tark. Salat merupakan ibadah fisik dengan perbuatan. Kita gerakan takbiratul ihram, gerakan sujud, gerakan i'tidal, gerakan di antara 2 sujud, tasyahud, tawaruk. Tetapi puasa ini ibadah menahan dan melakukan. Kaf wa tark. Afwan, kaf itu menahan, tak itu meninggalkan. Jadi puasa ini adalah ibadah untuk menahan dan untuk meninggalkan. Menahan apa? Menahan dari makan dan minum, menahan dari perbuatan maksiat, menahan kita dari amarah, menahan kita dari hawa nafsu, meninggalkan kezaliman kepada yang lainnya. Li'annahu qad yashul 'alal insani an yaf'al wa yas'ub 'alaihi an yakuf. Karena kita makan dan minum adalah suatu perkara yang mudah. Wa yas'ub 'alaihi an yakuf. Dan sulit bagi kita untuk menahan dari rasa lapar itu. Wa qad yashul 'alaihi al-kaf wa yas'ub 'alaihi al-fi'l. Fanuwi'at al-ibadat liyakmul bidzalika al-imtihan fa subhanallah azim. Kemudian yang kelima ada hajjul bait. Ibadah yang terakhir haji ke rumah Allah, Baitullah, yaitu Ka'bah. Hal yatawaqqaf al-hajj ala badril mal? Apakah haji merupakan ibadah harta saja? Di sini ada rinciannya, fihi tafsil. Idza kana al-insan yahtaju ila shaddi rahil ila al-mal. Jikalau manusia membutuhkan transportasi untuk ia sampai ke Mekah, untuk ia menginap berhari-hari di tanah Mekah, di Mina, di Arafah, maka ini termasuk ke dalam ibadah maliyah karena ia butuh uang. Juga termasuk ibadah fi'liyah, ibadah dengan raga dan jiwa. Butuh stamina yang kuat, fisik yang kuat untuk berjalan dari Mina ke Jamarat, kemudian dari Mina ke Arafah dengan panas teriknya matahari. Butuh juga fisik, ibadah fi'liyah. Lidzalikal hajj indi mutaraddidun baina an yakuna ibadah badaniyah wa ibadah badaniyah maliyah. Fasarat hadhihi al-hikmah al-'azimah fi arkanil Islam badlul mahbub. Dan hikmah yang kita petik dari ibadah haji ini adalah badlul mahbub, yaitu mengeluarkan harta yang kita cintai.
Begitu juga pun zakat. Harta, siapa yang tidak cinta pada harta? Kita secara rela mengeluarkan harta kita untuk zakat, untuk kita bagikan kepada kaum fakir miskin. Wal kaffu 'anil mahbub, dan menahan sesuatu yang kita cintai. Wa ijhadul badan wa kullu hadza imtihan, dan kesungguhan badan ini semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seberapa jauh dan seberapa kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan bahwasanya badrul mahbub yaitu mengeluarkan atau menyalurkan sesuatu yang kita cintai fi zakah, dalam ibadah zakat. Li'annal mal mahbub ilal insan, karena harta merupakan suatu yang dicintai bagi setiap manusia. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa qala wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, bahwasanya manusia itu mencintai harta dengan cinta yang sebenar-benarnya, bahkan sampai membuatnya lupa, bahkan sampai membuatnya tergila-gila dengan harta kekayaannya. Yang tadinya target misalnya ingin menabung atau ingin memiliki harta 1 miliar, rumah, mobil, manusia tidak ada habisnya hawa nafsunya. Setelah mempunyai mobil, mungkin ia ingin mempunyai sesuatu yang lebih mewah lagi. Sudah mempunyai harta sekian, ingin lebih lagi. Begitupun seterusnya. Itulah sifat dari manusia yang tidak ada rasa tidak ada rasa puasnya terhadap harta. Wal kaffu 'anil mahbub, dan menahan sesuatu yang kita cintai atau sesuatu yang kita inginkan, seperti pada puasa. Kita ingin makan, kita harus tahan. Kita ingin minum, kita harus tahan. Seperti datang padanya atau datang pada kita semua hadis qudsi, hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala, dinamakan hadis qudsi. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang yang berpuasa adalah seseorang yang menahan dan meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena Allah Subhanahu wa taala. Fatanawwa'at hadhihi ad-da'aim al-khams 'ala hadhihi al-wujuh takmilan lil imtihan. Allah Subhanahu wa taala membangun Islam dengan 5 pondasi ini sebagai ujian untuk umat manusia. Lianna ba'dhan nas yashul 'alaihi an yasum, walakin la yashul 'alaihi an yubdila qarshan wahidan. Sebagian manusia mampu untuk berpuasa, untuk menahan dari makan dan minum, tetapi sebagian manusia juga ada yang tidak mampu dan merasa lemah jikalau ia mengeluarkan sepeser hartanya untuk zakat. Wa ba'dun nas yasul 'alaihi an yusalli walakin yasu' 'alaihi an yasum, dan sebagian manusia pun juga merasa mudah ia melaksanakan salat berjamaah di masjid. Akan tetapi sebagian manusia juga ada yang merasa susah untuk berpuasa. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apakah kita hanya melakukan salat saja dan enggan membayar zakat, ataukah kita terus melaksanakan salat, membayar zakat, berpuasa dan haji. Wa yadhkur anna ba'dul muluk wajabat 'alaihi kaffarah fiha tahrir raqabah. Ini kita lewat saja. Fa naqulu hadza istihsan lakinnahu laysa bihasan wa fi ghairi mahallih. Dan intisari dari hadis ini adalah yaitu tadi bahwasanya Islam dibangun di atas 5 pondasi dan perkara. Dan syahadat, 2 kalimat syahadat merupakan tiang tengahnya. Ibarat satu kemah mempunyai 1 tiang tengah dan 4 tiang di sisi-sisi yang lainnya, di sudut-sudutnya. Tiang yang tengah ini merupakan 2 kalimat syahadat. Jikalau 2 kalimat syahadat ini tidak kita laksanakan atau tidak kita ucapkan, tidak kita yakini dengan hati, maka kemah tersebut akan runtuh. Percuma dengan 4 tiang yang lainnya. Karena syahadat merupakan syarat dari diterimanya 4 amalan yang ini.
sholat, puasa, haji, zakat. Akan tetapi jika sholat yang merupakan tiang yang lainnya di sudut, maka tidak ambruk, tapi hanya mereng sedikit, atau miring, tidak sempurna, tidak kokoh bangunannya. Kemudian, syarat diterimanya amal itu ada 2. Yang pertama ada ikhlasun niyyah wal mutaba'ah. Syarat diterimanya amalan, jikalau kita ingin mengamalkan suatu amalan, beribadah, syarat yang pertama untuk diterimanya adalah ikhlas, mengikhlaskan niat kita dulu. Jikalau kita misalkan berwudu, kemudian datang seorang ustadz di sebelahnya wudu, terus kita memperindah wudu kita, pura-pura wudunya bagus, ini ada unsur namanya keriyaan. Kita tidak benar-benar wudu untuk wudu sebagaimana yang Allah perintahkan, sempurna. Tetapi jika datang misalkan teman kita di sebelah kita wudu, tiba-tiba kita menyempurnakan wudu kita, memperbagus wudu kita. Atau misalkan kita sedang sholat tahiyatul masjid, kemudian datang sebelah kita teman, langsung diperbagus sholatnya, disempurnakan sholatnya, tiba-tiba jadi khusyuk. Ini ada unsur yang namanya riya dalam hati kita. Tandanya kita belum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jikalau ibadah kita, amalan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah ikhlas dulu. Mengikhlaskan ibadah kita. Seperti sudah kita pelajari di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Jikalau kita wudu ingin dilihat orang itu, ya udah, wudu kita untuk beliau, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jikalau salat kita hanya untuk dilihat orang lain, ya udah, salat kita untuk beliau, untuk orang lain, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Salat kita sesuai dengan tuntutan Nabi SAW. Oleh karenanya ada hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Jikalau kita sholat subuh 4 rakaat, biar dikata rajin, biar dikata paling ahli ibadah, apakah diterima? Tentu tidak. Karena Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasannya barang siapa yang tidak beribadah dia selain perintahku, atau beribadah tidak adanya perintah dariku, maka amalan tersebut tertolak. Percuma kita puasa Ramadan bukanya setelah Isya, atau tidak buka sampai subuh lagi, capek-capek puasa, capek-capek nahan haus, tapi tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, maka percuma, ibadah tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Aisyah yang insyaallah akan kita bahas di hadis yang kelima nanti. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu taat dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita dengan menuntut ilmu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian kita akhiri sampai sini, akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب